Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Ananda Putri Ramadini dari kelompok 2 yaitu Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil tugas meresum 6 materi dari LKMMTD pada tanggal 24 sampai 25 Juli 2021. Pada materi pertama, kita membahas analisis kondisi lingkungan atau yang sering disebut anacoling. Anacoling sendiri itu terdiri dari ana, yaitu analisis. Analisis penyelidikan terhadap suatu peristiwa atau karangan perbuatan untuk mengetahui keadaan sebenarnya. Call atau kondisi. Kondisi yaitu keadaan sesuatu yang secara langsung maupun tidak langsung menyebabkan perubahan, dan link yaitu lingkungan. Lingkungan sendiri yaitu keadaan di sekeliling dan di sekitar kita. Jadi dapat disimpulkan anacoling adalah mengamati atau menyelidiki keadaan sekitar kita secara terperinci, terarah, dan sistematis dalam melakukan suatu kegiatan yang akan kita laksanakan. Tujuan anacoling yaitu pertama, mengambil tindakan sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada, mencegah terjadinya kegagalan, dan menentukan prioritas untuk mengetahui seberapa penting sebuah kegiatan untuk diadakan. Apa sih poin penting dalam anacoling? Ya, poin penting dalam anacoling pertama adalah identifikasi masalah, yang kedua gagasan penyelesaian masalah, yang ketiga faktor penghambat, dan yang keempat faktor pendukung. Perumusan gagasan awal. Tujuan menetapkan gagasan awal yang sesuai dengan hasil analisis kondisi lingkungan secara kreatif, efisien, dan berbasis realita. Kriteria gagasan awal. Yang pertama, menarik. Mengapa harus menarik? Karena orang pada awal akan melihat sampulnya dulu. Kalau seperti lihat makanan, harus membuat bungkus atau kemasan yang menarik baru orang tertarik. Yang kedua, fasilitas atau dukungan yang ada. Kalau menarik tapi fasilitas atau dukungan yang ada tidak memadai, sama saja seperti tong kosong bunyi nyaringnya. Yang ketiga, penting. Yang keempat, mudah untuk dilakukan. Yang kelima, murah. Murah di sini sesuai dengan budget, seperti mahasiswa, sesuai budget mahasiswa, pelajar, dan sebagainya. Metode gagasan awal yaitu SWOT. SWOT terdiri dari S, strength, yang artinya kekuatan, W, weakness, yang artinya kelemahan, O, opportunities, yang artinya peluang, T, threats, yang artinya ancaman. Kita masuk materi yang kedua ya. Materi kedua, rencana kerja dan kepanitiaan. Dalam setiap organisasi apapun tentu memiliki cita-cita, visi, misi, dan tujuan. Untuk mencapai hal tersebut diperlukan perencanaan yang kemudian diwujudkan dalam bentuk program-program. Organisasi di bawah kepemimpinan yang baik akan melaksanakan sejumlah aktivitas manajemen dalam rangka mengoperasionalkan program. Salah satu aktivitas penting adalah menyusun rencana kerja dan kepanitiaan yang baik. Mengapa harus menyusun rencana kerja? Karena kegunaan rencana kerja yang utama adalah sebagai alat perencanaan dan manajemen yang berujung pada perolehan kerangka kerja atau framework untuk perencanaan kerja sekaligus sebagai pengarah dalam melaksanakan suatu pekerjaan. Rencana kerja yang disusun organisasi memberikan keuntungan dalam mengukur sejauh mana kemajuan atau keberhasilan yang telah dicapai, mendistribusikan pekerjaan pada unit-unit yang ada sekaligus mengkoordinasikannya, dan mendorong orang-orang atau unit-unit yang ada dalam organisasi untuk bekerja lebih baik. Apa sih perbedaan rencana kerja dan proposal? Ya,
Rencana kerja hampir sama dengan proposal. Perbedaannya hanya saja rencana kerja didasarkan pada suatu proyek atau kegiatan yang akan dilakukan berdasarkan identifikasi tujuan dan dilaksanakan dalam segmentasi waktu dan kegiatan sesuai proyek atau program itu sendiri. Rencana kerja berawal dari identifikasi permasalahan yang harus diselesaikan. Oleh karena itu, tujuan-tujuan dalam rencana kerja harus finish, tepat, dan dapat diverifikasi. Selain itu, harus dapat menunjukkan sumber daya yang diperlukan, hambatan-hambatan yang akan dihadapi, rancangan strategi pelaksanaan kegiatan, dan dapat menunjukkan aksi-aksi yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan kegiatan atau proyek tersebut. Tahapan dalam penyusunan rancangan rencana kerja ada 4 tahapan. Yang pertama, penyusunan rancangan rencana kerja dilakukan dalam bentuk brainstorming atau diskusi anggota dalam suatu organisasi. Yang kedua, penetapan rencana dilakukan dalam rapat yang di dalamnya diputuskan rencana kerja yang akan dilakukan untuk suatu kegiatan. Yang ketiga, pengendalian pelaksanaan rencana kerja dilakukan mulai dari persiapan sampai pelaksanaan suatu kegiatan. Yang keempat, evaluasi rencana kerja. Biasanya dilakukan dalam beberapa tahap, setidaknya ada 2 tahap, yakni tengah dan akhir kegiatan. Evaluasi berguna untuk perbaikan dan mengukur progress report dan keberhasilan pelaksanaan suatu kegiatan. Menyusun kepanitiaan. Dalam melaksanakan suatu kegiatan atau program organisasi, memerlukan menyusun kepanitiaan yang bertugas sebagai pelaksanaan program tersebut. Dalam suatu kepanitiaan, pilih orang-orang yang sesuai dengan latar belakangnya, serta reputasi orang yang bersangkutan. Ini tidak mudah, oleh karenanya harus dibicarakan bersama dalam forum organisasi tersebut atau biasa disebut musyawarah. Kesimpulannya adalah berorganisasi, kerjasama antara anggota satu dengan anggota lainnya sangat diperlukan untuk terciptanya visi misi awal yang terbentuknya organisasi tersebut. Masuk materi ketiga, administrasi dan kesekretariatan. Kesekretariatan sendiri dapat diartikan sebagai keseluruhan rangkaian kegiatan penataan terhadap pekerjaan perkantoran, seperti surat menyurat, dan tugas-tugas bantuan lainnya dalam rangka menunjang kelancaran pencapaian tujuan organisasi. Tujuannya memperlancar lalu lintas dan distribusi informasi ke segala pihak, baik internal maupun eksternal. Yang kedua, mengamankan rahasia organisasi. Yang ketiga, mengelola dan memelihara seluruh dokumentasi organisasi yang berguna bagi kelancaran pelaksanaan fungsi manajemen. Elemen kesekretariatan. Yang pertama, sumber daya manusia atau pengurus. Sebuah sistem tidak mungkin bisa dijalankan tanpa ada manusia yang menjalankannya. Benar? Ya. Termasuk kesekretariatan. Sebuah organisasi sebaiknya memiliki divisi atau biro tersendiri yang sumber daya manusianya khusus mengelola sistem kesekretariatan. Biro ini biasanya bersifat internal karena bertugas mendukung kinerja intern organisasi. Yang kedua, sekretariatan. Sebuah organisasi pun harus memiliki tempat tersendiri sebagai base camp yang berfungsi sebagai pusat administrasi serta tempat silaturahmi, bekerja dan mengkoordinasi antar pengurus. Yang ketiga, peralatan perlengkapan kesekretariatan. Bagaikan seorang pelajar, sudah tentu pasti memiliki pulpen atau pensil dan lain sebagainya sebagai peralatan standarnya. Maka begitu pun dengan kesekretariatan yang pastinya memiliki peralatan dan perlengkapan standar minimum untuk bisa menjalankan fungsinya. Peralatan dan perlengkapan standar seperti lemari,
komputer, peralatan kantor atau alat tulis, sarana komunikasi antar pengurus, alat-alat kebersihan, dan lain sebagainya. Yang keempat, identitas organisasi. Identitas organisasi menjadi elemen penyokong eksistensi organisasi. Identitas organisasi merupakan tanda pengenal dasar atau ciri khusus dari suatu organisasi lain. Biasanya, identitas organisasi direalisasikan dan divisualkan dengan sebuah logo atau lambang organisasi. Seperti papan nama, ada logo organisasi, bendera, stempel, dan lain sebagainya. Administrasi keuangan. Administrasi keuangan ialah pencatatan di bidang keuangan untuk menyajikan laporan keuangan suatu organisasi. Anggaran, yang berarti rencana pemasukan dan pengeluaran keuangan yang dibuat dalam jangka waktu tertentu. Prinsip-prinsip administrasi keuangan ada 5. Yang pertama, arahnya jelas, sederhana, mudah dimengerti, dilakukan secara bertahap, dan dilakukan secara kontinu. Siklus administrasi keuangan seperti berikut. Yang pertama, pengumpulan bukti-bukti asli nota, seperti yang ada di contoh, ada nota dan kwitansi. Yang kedua, pencatatan transaksi dalam buku harian atau jurnal. Yang ketiga, pembuatan buku besar atau laporan keuangan. Contoh alur birokrasi, kegiatan BEM fakultas atau Hima-Prodi, yang berawal dari panitia, ke Hima-Prodi, ke BEM, ke Kaprodi, ke dekan, lalu ke direktur kemahasiswaan, lalu ke wakil rektor 3, wakil rektor 2, lalu ke BAUK. Di sini ada catatan ya, apabila kegiatan BEM fakultas tidak perlu ke Hima-Prodi. Lanjut ke materi 4, yaitu pengendalian motivasi. Pengendalian motivasi diperlukan hakikat motivasi, pengembalian keputusan, dan pengendalian konflik. Saya mau tanya, motivasi itu positif apa negatif? Ya, motivasi bisa jadi positif, bisa jadi negatif, karena tergantung pemikiran orang tersebut atau diri sendiri. Jadi tidak bisa motivasi dibilang positif, tidak bisa dibilang negatif. Tergantung orang tersebut bagaimana cara pengendaliannya. Menurut Mr. Jones, motivasi adalah suatu cara yang berkaitan dengan bagaimana perilaku seseorang dapat digairahkan, dipelihara, diarahkan, dan bila mungkin dihentikan, atau external theory. Motivasi adalah keadaan yang ada dalam diri seseorang yang dapat mendorong keinginan mereka untuk melakukan kegiatan atau perilaku tertentu guna mencapai suatu tujuan yang dicita-citakan. Ini internal teori. Proses terbentuknya motivasi dalam diri seorang yaitu seperti digambar, rangsangan atau persepsi, meliputi faktor-faktor yaitu kepribadian, sikap, pengalaman masa lampau, dan harapan masa depan. Faktor-faktor intrinsiknya ada A1, A2, A3, dan A4. Alternatif tindakan, pemilihan tindakan, dan respon. Respon atau umpan balik dari kejadian-kejadian masa lampau atau kepribadian, sikap, harapan masa depan, dan apa umpan balik untuk harapan masa yang akan datang, seperti yang digambar ya. Yang kedua, pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan sendiri yaitu manusia hidup didorong dan digerakkan oleh keputusannya yang diambil secara sadar maupun tidak sadar.
atau pengambilan keputusan dilihat dari aspek manapun adalah jantung proses manajemen. Lalu langkah-langkah dalam pengambilan keputusan ada 6. Yang pertama, observasi. Yang kedua, merumuskan masalah secara lugas. Yang ketiga, mengajukan alternatif-alternatif. Yang keempat, menentukan alternatif terbaik menurut kriteria tertentu. Yang kelima, menguji alternatif yang telah dipilih untuk memecah masalah. Yang keenam, merumuskan skenario pengendalian. Materi kelima, berbagai pengalaman model usulan dan pelaksanaan kegiatan. Optimalisasi kegiatan mahasiswa dalam pengembangan soft skill dan hard skill di era pandemi. Apa sih bedanya soft skill dan hard skill? Kalau soft skill yaitu kemampuan komunikasi, karakteristik seseorang, kecerdasan seseorang, sosial yang melekat, serta kemampuan beradaptasi dengan baik di dalam kehidupan bersosial. Soft skill itu contohnya seperti introvert, extrovert, lalu karakter-karakter yang muncul dalam diri sendiri, itu soft skill. Yang hard skill yaitu suatu kemampuan yang bisa dipelajari serta ditingkatkan melalui latihan, pengulangan, dan pendidikan. Contoh, kita bisa matematika, bisa mengoperasikan komputer, Microsoft Word, Excel, PowerPoint, dan lain sebagainya. Yang bisa kita latih itu hard skill. Kita masuk materi yang terakhir, materi ke-6, yaitu pengembangan program kerja. Pertimbangan dalam penyusunan usulan kegiatan ada 7 ya 7. Yang pertama, meninduk pada kepentingan lembaga yang menaungi atau profesi. Yang kedua, memperhatikan visi misi organisasi. Yang ketiga, melihat tren dan tantangan ke depan. Yang keempat, memperhatikan kebutuhan bukan keinginan. Yang kelima, mencerminkan keunggulan. Yang keenam, terukur. Yang ketujuh, adanya daya dukung, terutama sumber daya manusia, dan lain-lain. Aspek yang mempengaruhi dalam merumuskan usulan kegiatan. Yang pertama, kondisi lingkungan organisasi. Yang kedua, kepekaan diri. Yang ketiga, wawasan diri. Lalu motivasi diri. Terus lanjutnya visi dan misi. Dilanjutkan dengan analisis SWOT yang seperti tadi. Yang selanjutnya kepentingan diri dan organisasi. Dan yang terakhir, ketersediaan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. Ini ada gambar analisis KKPA, SWOT analysis. Kekuatan, kelemahan termasuk faktor internal, lingkungan internal organisasi. Peluang dan ancaman termasuk faktor eksternal, lingkungan eksternal organisasi. Sekian, terima kasih. Bila ada kata salah pengucapan dan kurangnya pemahaman tentang materi, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.